Itu memang setiap tahun ya, penugasan dari PUPR, ya, Kementerian PUPR untuk menilai kinerja PDM seluruh Indonesia. Dan barusan ini penilaian tersebut baru dirilis dan disampaikan pada kami awal bulan Agustus, disampaikan kepada kami. Nah, ini menyangkut PDM seluruh Indonesia dan khusus di Sulawesi Utara juga barusan keluar. Jadi dari berapa sekian PDM di Sulawesi Utara, kali ini sudah ada PDM Bolmong, kemudian PDM Bitung, dan PDM Manado yang masuk dalam kategori sehat. Ya. Jadi sudah masuk dalam kategori sehat. Kalau tahun lalu yang kategori sehat ya masih PDM Manado. Kalau 2 tahun lalu PDM Manado kurang sehat. Nah, jadi dari 2 tahun kurang sehat. Kemudian tahun lalu kita sudah sehat dan tahun ini kita sudah masih mempertahankan kategori sehat. Ya. Nah, ini meliputi semua aspek pengelolaan, ya, mulai daripada produksi, distribusi, sampai ke operasional, pelayanan kepada masyarakat. Itu dinilai, ada banyak komponen yang dinilai, sehingga memang untuk memperoleh kategori sehat itu bukan hal yang gampang, ya, termasuk di dalamnya adalah PDM harus full post recovery, FCR, ya, harus full post recovery. Dan bagi PDM di Indonesia, ya, masih banyak sekali, mungkin sekitar 35, masih ada 35% PDM yang posisi kurang sehat, ke bawah, jadi kurang sehat, kemudian nggak sakit, ya. Jadi 65%, kurang lebih 65% dari kurang lebih 390 PDM di Indonesia yang kategori sehat sekitar 65%. Nah, kondisi ini tetap kami pertahankan terus, bahkan untuk tahun ini kami akan perbaiki lagi hal-hal yang menjadi yang perlu kami perbaiki, yang masih belum maksimal nilainya, kami akan perbaiki. Nah, sehingga skornya bisa naik. Kalau 2 tahun lalu kita dari 2,83%, tahun ini 3,1%. Nah, tahun depan kita harap ya bisa naik minimal 3,5, begitu terus bisa sampai 4, ya. Sehingga yang kita sasar adalah menjadi PDM yang sehat sekali. Salah satu kelemahan yang membuat nilai kita tidak begitu baik karena cakupan pelayanan kita masih rendah, sekitar 19%. Ya, itu menurut penilaian BPKP baru 19%. Nah, artinya apa? Ya masih banyak tugas-tugas yang masih harus kita laksanakan sehingga cakupan pelayanan ini naik. Nah, kalau kita mau berbicara tentang cakupan pelayanan itu tidak lepas daripada investasi yang harus kita keluarkan. Nah, investasi air minum ini sangat besar, ya. Nah, sehingga kami membutuhkan dukungan dari stakeholder. Ya, siapa stakeholder? Yaitu pertama KPM dulu, ya, KPM kuasa pemilik modal, yaitu Pemkot Manado. Kemudian bisa juga dari Pemprov, bisa juga dari Kementerian PUPR, atau ya kita kerjasama melalui kerjasama pola B2B, business to business, ya. Nah, kemudian ya yang juga bisa kita lakukan adalah melakukan pembiayaan sendiri, ya. Kita lakukan investasi sendiri. Investasinya dari mana? Bukan minta modal dari Pemkot, tapi laba yang kita hasilkan kita investasikan kembali.
Nah, untuk itu maka sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi untuk menaikkan cakupan pelayanan, maka dalam rencana bisnis kami mengusahakan untuk setiap tahun ada upaya penambahan sendiri ya sambungan gratis yang akan dilakukan oleh PDM ya. Mungkin dalam hal ini kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota. Misalnya contoh target 15.000, Pemkot 8.000, PDM 7.000. Begitu seterusnya. Sampai kita mencapai cakupan pelayanan ke 80% misalnya. Jadi ini memang sudah masuk dalam rencana bisnis kami. Dan untuk itu pemasangan gratis, ya kita tahu bersama yang lalu kan ada program Impres ya nomor 1 ya. Untuk sambungan gratis, Manado dapat 15.100. Namun sampai hari ini tidak jelas kapan program itu bisa turun. Padahal mestinya program itu harus November selesai karena 1 year ya. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Nah, untuk itu kami yang lalu telah melakukan rapat bersama dengan KPM dan kami menyampaikan program untuk melakukan sendiri ya, karena ini sudah terlanjur diprogramkan oleh kami, maka kami akan melakukan pemasangan karena tentu saja sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan ya, sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, sehingga secara gradually peningkatan atau presentasi pertumbuhan pelanggan ini dapat kita lakukan ya, secara bertahap kita akan lakukan, sehingga misalnya 5 tahun ke depan masalah cakupan pelayanan air bersih di Kota Manado sudah bisa mencapai 80%. Itu harapan kami dan itu sudah masuk dalam rencana bisnis yang kita harmonisasi dengan RPJMD ya. Nah, jadi kami ini kan selaku eksekutor daripada visi pemerintah kota di bidang air bersih. Visi pemerintah kota tertuang di dalam RPJMD. Nah, kami sebagai eksekutor, sehingga rencana bisnis kami harus sejalan dengan RPJMD khusus untuk pelayanan air bersih di Kota Manado.